Salam sejahtera semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kesaksian yang kejadiannya pada tahun 2007, tepatnya tanggal 14 Februari, itu puncaknya, pas hari Valentine. Suatu sore saya menemukan seorang wanita berumur 27 tahun waktu itu. Jam 6 sore dia sementara berdoa, dan ada satu jam saya menunggu dia berdoa sambil terisak-isak menangis. Saya berpikir bahwa pasti pergumulan wanita ini sangat berat sampai dia berdoa begitu lama dan juga penuh tangisan. Setelah dia selesai berdoa, saya bertanya, sebenarnya kalau boleh, saya tahu apa masalahnya. Dia enggan sekali untuk menceritakan persoalannya, tapi karena beban perasaan ini, saya terus mendesaknya untuk menceritakan apa sebenarnya yang menjadi persoalannya, sehingga dia berdoa begitu syukur dan juga penuh linangan air mata. Akhirnya dia berbicara, dia katakan bahwa sebenarnya dia lagi sakit. Saya menebak, saya katakan kepada dia bahwa pasti kamu mengalami kanker atau tumor. Dia berkata, ya, saya memang mengalami kanker. Dan itu kejadian awalnya terjadi di tahun 2004 dan sudah diperiksa oleh dokter di Jakarta di salah satu rumah sakit besar di sana. Dan dokter mengatakan bahwa dia harus melakukan operasi otak kankernya, tetapi dia memerlukan pencakokan sumsum tulang belakang ibunya. Nah, sementara wanita ini sudah tidak punya ibu lagi. Ibunya sudah meninggal sejak dia baru berumur 2 tahun. Nah, kemudian gagallah pelaksanaan operasi itu. Selanjutnya dia akan terus mengkonsumsi obat-obatan untuk mematikan sel-sel kanker tersebut sejak awal tahun 2004. Dan dokter berkata, jikalau tidak dilakukan operasi pengangkatan dari penyakit itu, maka kemungkinan untuk hidup dari wanita ini hanya sampai 3 tahun. Artinya di tahun 2007 maka kehidupan wanita ini selesai. Jadi selama 3 tahun dia mengalami pergumulan yang sangat amat berat. Dia menanggung penderitaan yang sangat amat berat, terutama ketika memasuki awal tahun 2007. Dia mengalami perubahan yang begitu besar terjadi pada tubuhnya. Dia begitu kurus dan sangat lemah. Setiap hari dia mengurung diri untuk berdoa berjam-jam, dan setiap hari itu juga dia mengalami pingsan berjam-jam dan sambil darah mengalir dari hidungnya. Bahkan malam harinya dia tidak tidur di tempat tidur, tetapi dia harus tidur di kamar mandi oleh karena rasa sakit yang dialaminya sangat berat dan panas bagian kepalanya. Dia harus tidur di kamar mandi beralaskan handuk basah di kepalanya, dan darah pun terus mengalir melalui hidungnya. Sejak saya tahu keadaannya seperti itu, saya tidak bisa meninggalkan dia. Setiap malam saya harus menemani dia di kamar mandi, berusaha untuk membantu dia menyekah darah yang keluar dari hidungnya. Terkadang memapah dia untuk bangun lagi dan kembali ke tempat tidur, tapi itu pun tidak berlangsung lama. Harus kembali lagi ke kamar mandi untuk dibaringkan di atas handuk basah sebab sakitnya begitu berat. Tidak lagi bisa mengkonsumsi obat oleh karena biaya tidak ada untuk membeli obat-obatan.
Karena obat-obatan yang dikonsumsinya selama kurang lebih 3 tahun itu juga cukup memakan biaya yang banyak dan kehabisan biaya pengobatan yang dia miliki. Saya berusaha untuk memberitahukan kepada saudara-saudara keluarganya, tetapi dia sangat melarang. Saya tidak boleh memberitahukan mereka. Dia sangat khawatir nanti ayahnya akan sangat terpukul, bahkan mungkin akan mengalami sakit dan meninggal duluan. Itu menurut dia, sebab dia hanya punya ayah dan dia sendiri adalah anak tunggal ayahnya. Jadi singkat ceritanya, tidak satu orang pun keluarganya sendiri yang mengetahui tentang keadaannya saat itu. Saya pun telah berjanji untuk memegang erat rahasia itu, karena dengan janji itulah dia telah mengutarakan sakitnya kepada saya. Sampai pada tanggal 12 Februari, kami janjian bertemu dengan Pendeta Gilbert Lumoindung di GBI Lembah Pujian, Bali. Tetapi kami mengalami kendala. Waktu itu kami belum punya kendaraan, saya belum punya motor, apalagi mobil. Setiap hari saya bekerja, saya harus menyewa motor dari tempat sewaan atau meminjam di keluarga. Tetapi di saat kami sangat membutuhkan waktu itu, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14, anehnya tidak ada satu tempat sewaan pun yang memberikan kami motor untuk disewa, karena semua motor di tempat sewaan yang kami tahu habis disewa oleh orang. Teman atau keluarga tempat biasa kami pinjam motor pun semuanya tidak bisa meminjamkan kepada kami, sebab kendaraan mereka pakai untuk bekerja. Sementara Pendeta Gilbert Lumoindung menunggu kami di GBI Lembah Pujian, Bali. Tempat tinggal kami waktu itu kurang lebih 15 km dari GBI Lembah Pujian. Karena begitu tertekan dengan keadaan waktu itu, saya mulai bersungut melihat kondisi dari wanita ini sangat betul-betul memprihatinkan. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau di mana? Engkau sedang buat apa? Apakah Engkau tidak melihat penderitaan orang ini? Kata orang, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha melihat, Maha pengasih, dan Maha peduli. Tapi mengapa Engkau tidak peduli dengan apa yang kami rencanakan? Kami hendak bertemu dengan pendeta, dengan hamba-Mu. Kami sudah buat janji untuk itu. Tetapi masa kendaraan pun kami tidak bisa dapatkan untuk berangkat ke sana." Itu kata-kata saya di awal. Saya mulai berbicara ngawur. Saya merasa capek, sedih, dan sangat berat perasaan melihat kondisi yang dialami oleh wanita ini. Sementara keluarganya tidak seorang pun tahu keadaannya, atau tidak ada yang boleh tahu kondisinya. Cukup lama saya berbicara sendiri. Saya malah berkata, emangnya apa dosa orang ini sebenarnya? Kesalahan besar apakah yang telah dilakukan oleh orang ini, sehingga ia harus mengalami hal yang sangat berat seperti ini? Ataukah memang Tuhan itu sebenarnya tidak ada? Pikiran saya mulai dikacaukan dengan pikiran-pikiran orang di luar sana. Karena pernah saya berbincang dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan saya cukup bergaul lama dengan mereka. Kurang lebih 7 tahun kami bersama-sama. Saya pernah tinggal di sebuah kota, Göttingen namanya, di Jerman. Dan hidup bersama-sama dengan kebanyakan orang yang tidak percaya. Dan suatu malam kami sempat berdebat, saya dengan seseorang di sana, tentang keberadaan Tuhan. Dia bertanya kepada saya apakah saya percaya akan Tuhan. Saya berkata, ya, saya sangat percaya akan adanya Tuhan. Dan dia berkata, kalau kamu percaya adanya Tuhan, lalu apa pekerjaan Tuhan sekarang? Apakah dia Maha melihat, Maha mengasihi, Maha peduli? Saya menjawab, ya, Tuhan banyak sekali pekerjaannya, termasuk dia memperhatikan dan melihat apa yang kita lakukan di sini sekarang ini. Menyangkut apakah dia yang Maha Kuasa? Ya, dia yang Maha Kuasa.
Dia Maha Pengasih? Ya, Dia Maha Pengasih. Apakah Dia peduli? Saya menjawab, ya, Dia Maha peduli. Tetapi dia bertanya lagi, kalau Dia Maha Pengasih, di manakah Tuhan ketika ada orang-orang lapar? Di manakah Tuhan itu ketika ada orang-orang sakit oleh penyakit-penyakit berat seperti HIV dan lain sebagainya? Di manakah Tuhan ketika janin dalam kandungan tidak harus lahir dan keguguran? Atau bahkan banyak sekali anak-anak kecil yang mati. Dan lalu kenapa ada peperangan di dunia ini? Kenapa Tuhan tidak menunjukkan kuasanya untuk menghentikan peperangan sehingga tidak banyak orang mati dan menderita? Tidak banyak perempuan yang akan menjadi janda, katanya. Jujur saya bingung saya harus menjawab apa saat itu. Maka saya mulai berdoa dalam hati, Tuhan, katakanlah apa yang saya harus katakan. Lalu saya menjawab bahwa dalam Alkitab saya ada tercatat, ketika Tuhan selesai menciptakan segala sesuatunya, Dia melihat bahwa segala sesuatunya itu baik. Tidak ada satupun apa yang diciptakannya tidak baik. Dan bahwa rancangan Tuhan untuk semua orang itu adalah baik, adalah rancangan yang damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan sama sekali. Kalaupun ada penyakit di dunia ini, saya katakan bahwa sebenarnya itu oleh karena ketidaktaatan manusia. Demikian juga kalau ada peperangan di dunia ini, saya rasa bahwa itu bukan kesalahan Tuhan. Itu karena arogansi manusia, ketamakan manusianya menyebabkan terjadinya peperangan di dunia ini. Tuhan tidak pernah menyuruh orang berperang. Peperangan penindasan itu terjadi oleh karena keinginan manusia untuk menguasai orang lain, untuk menguasai kekayaan orang lain. Dan itu bukanlah kesalahan Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kataku. Tetapi Dia menjawab bahwa orang-orang yang percaya akan Tuhan itu adalah orang-orang stres, adalah orang-orang yang tidak kemampuan berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami. Sehingga orang-orang menaruh kepercayaan dalam hayalannya bahwa ada Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, menguasai segala sesuatunya, tempat berharapnya semua orang untuk menyenangkan hati. Itu menurut dia. Tapi saya berkata bahwa orang-orang stres sebenarnya adalah mereka orang-orang yang tidak percaya dengan dan mengakui akan kebaikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan kemampuan dirinya, sehingga mereka sangat sulit sekali untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun dia berkata, maaf, saya tidak percaya. Dan dia berkata lagi, kamu percaya adanya Tuhan, artinya kamu juga percaya bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Saya jawab, ya pasti bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Dia berkata, itu omong kosong. Karena kejadian manusia itu oleh karena evolusi menurut dia. Bahwa manusia pada awalnya itu terbentuk dari sel-sel yang paling kecil, lalu kemudian dengan perjalanan waktu, dengan iklim dan musim yang terus berganti, berubah, berjuta-juta tahun kemudian sel itu terus bertumbuh menjadi kera. Lalu perlahan-lahan dalam jutaan waktu, tahun, kemudian kera itu berubah menjadi berbentuk manusia. Terus kataku, wow, luar biasa. Tetapi yang kuherankan, kok manusia itu hanya terbentuk menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu kira-kira menurut evolusi, kenapa harus ada perempuan dan laki-laki saja? Kok tidak ada jenis yang lain? Jawabnya, memang demikianlah bentukan alamnya. Tapi saya berkata bahwa Alkitabku berkata begini, bahwa Tuhan membentuk laki-laki dan perempuan karena punya tujuan agar mereka berkembang biak memenuhi bumi ini, dan mereka bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Artinya bahwa manusia ada di bumi ini oleh karena memang Tuhan merancangkannya. Bukan ada begitu saja. Tetapi dia berkata dia tetap tidak bisa percaya. Nah, singkat cerita, pikiran itulah yang mulai menguasai pikiran saya saat itu sampai saya berkata,
bahwa di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan keadaan orang ini yang sakit sekarang ini? Tiba-tiba sementara saya berbicara seperti itu, wanita itu jatuh terhempas di tanah seperti ditampar dan langsung pingsan. Darah pun mulai mengalir keluar dari hidung yang memenuhi lantai. Saya tidak tahu harus buat apa. Ingin rasanya untuk membawa dia ke rumah sakit, kami tidak punya biaya. Kemudian saya tertunduk diam, kemudian lagi dari itu saya berusaha untuk membersihkan darah yang mengalir dan berceceran di lantai. Tiba-tiba hati saya dipenuhi oleh penyesalan. Kemudian saya mengambil gitar dan mulai bernyanyi, mulai berdoa, mulai memohon ampunan kepada Tuhan atas kata-kata saya, atas sikap saya yang sudah tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Kemudian secara diam-diam saya mulai menelpon teman-teman dan keluarga dari wanita ini. Saya memberitahukan kepada mereka bahwa dia sementara pingsan dan kami butuh pertolongan. Lalu berkumpullah kami malam itu karena kejadiannya terjadi pada jam 6 sore. Dan kami mulai berdoa selama 30 jam. Selama itu dia pingsan dan dia tidak sadarkan diri. Tetapi dia terus berbicara. Kadang dia berbicara, dia melihat orang-orang mati. Kadang dia mengatakan bahwa dia mendengar Tuhan sementara berbicara dan menyampaikan ayat-ayat Alkitab yang harus dibaca, dan kami mengikutinya. Terus kami melakukan puji-pujian penyembahan selama 30 jam itu. Saya mulai berpikir dan terus mulai bertanya dalam hati saya, apa sebenarnya yang Tuhan mau dari kami. Saya mulai mengingat waktu saya masih di bangku SMP kelas 1 bahwa saya diminta oleh seorang hamba Tuhan untuk nantinya saya menjadi hamba Tuhan. Beliau adalah seorang pendeta. Dia memanggil saya suatu waktu dan meminta saya untuk tinggal di rumahnya untuk dididik, lalu nanti saya meneruskan studi ke bangku teologi untuk menjadi pendeta. Tetapi dengan rendah hati saya menolak. Saya berkata bahwa maaf Pak, saya tidak cocok menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian setelah saya menyelesaikan SMA saya diminta lagi oleh seorang majelis gereja agar saya melanjutkan sekolah saya ke bangku teologi. Tetapi saya tetap saja menolak dengan alasan yang sama bahwa saya tidak cocok menjadi seorang hamba Tuhan. Itu kejadiannya kurang lebih 14 atau 15 bahkan lebih tahun yang lampau. Di saat-saat yang sangat genting seperti itu saya mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan kecewa terhadap apa yang saya telah lakukan karena saya telah menolak untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu mulailah saya berdoa. Saya berlutut dan saya berkata, Tuhan, jikalau Engkau memang ada dan sungguh mengasihi kami, mari tunjukkanlah kuasa-Mu dan saya bersedia menjadi hamba-Mu dan tidak akan lari ataupun menolak lagi. Pernyataan seperti itu kurang lebih saya lakukan 3-4 kali sampai pada tanggal 14 Februari. Sekali lagi saya mengatakan dalam doa saya bahwa jika Tuhan menyembuhkan wanita ini dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang sungguh kepada kami, maka saya akan bertobat dan akan melayani Tuhan. Saudaraku, tepat di jam 12 malam tanggal 14 Februari 2007, mujizat pun terjadi. Penyakit kanker yang tadinya menggerogoti otaknya di bagian belakang tiba-tiba saja keluar melalui hidung dan mulut, berbentuk gumpalan darah yang hitam dan berbau busuk. Begitu banyak yang keluar, berwarna-warni. Lalu kami ambillah semua itu, kami buang ke dalam WC. Sementara dianya belum sadar. Lalu kemudian tidak lama lagi kemudian dia mulai sadar dan dia berkata, saya sudah kembali. Kami bertanya dia dari mana. Dia menjawab bahwa saya sudah pergi jauh dan bertemu dengan Tuhan.
dan Tuhan telah meletakkan tangannya di atas kepalaku. Dan Tuhan sudah berkata, "Aku Yesus Tuhan, aku menyembuhkanmu saat ini. Dan engkau harus kembali untuk menyaksikan apa yang telah kulakukan padamu. Katakanlah kepada mereka, agar mereka tahu bahwa aku Tuhan, agar mereka tahu bahwa aku mampu menyembuhkan mereka yang sakit. Seperti saat ini aku telah menyembuhkanmu." Tuhan telah meletakkan tangannya di atas kepalaku, dan ketika Tuhan meletakkan tangannya, aku merasakan kesejukan yang begitu dalam. Sakit yang kualami tiba-tiba saja hilang dalam sekejap. Rasa lemas pun menjadi hilang dalam seketika. Dan kemudian ada damai, ada sukacita yang mengalir dalam diriku, katanya. Dan Tuhan berkata, "Aku harus kembali untuk bersaksi." Dia pun berkata bahwa sesungguhnya dia enggan untuk kembali. Dia tidak mau kembali. Sebab di tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan adalah tempat yang sangat indah, melampaui apa yang kita pikirkan. Damai, sejahtera penuh. Hanya ada sukacita di tempat itu, katanya. Karena itulah dia berkata, "Tuhan, saya tidak mau kembali, saya ingin tetap di sini." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, nak, engkau harus kembali untuk bersaksi, untuk menyampaikan apa yang telah kulakukan padamu, untuk memungkinkan banyak orang mau datang kepadaku, untuk kusembuhkan dan kuselamatkan. Tetapi percayalah bahwa perjalananmu ke depan akan begitu banyak persoalan. Kerikil-kerikil tajam engkau akan lalui dalam perjalananmu, banyak onak dan duri. Tetapi teruslah berjalan sampai engkau kembali di tempat ini, dan kita akan bertemu kembali." Demikianlah, maka mulai saat itu pun sakit yang dialami oleh wanita lenyap karena telah diangkat oleh Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, jikalau saat ini engkau berada di dalam keadaan yang berat, menderita oleh karena sakit penyakit yang engkau alami, datanglah kepada Tuhan. Sungguh, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan ditolong. Dia sanggup mengangkat sakit penyakitmu. Dia sanggup memberikan kepadamu apa yang terbaik. Percayalah, hanya Tuhan Yesus yang dapat menolongmu. Amin. Haleluya.